Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Kursi di Jakarta. Oh ya, silakan Pak. Pertanyaan langsung ke Ustaz. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, saya boleh kalau bersedekah niatnya ingin diganti Allah. Begitu aja Pak. Baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Ini juga pertanyaan nih rada mirip nanti nyambungnya ke pertanyaan Ibu dari Majelis Taklim apa tadi itu? Pamulang ya. Ustaz, boleh nggak kita niat sedekah supaya diganti sama Allah? Begini-gini, saya ajarin. Nawaitunya mah tetap lillahi ta'ala. Ya. Nggak ada tuh cerita sedekah supaya kaya. Sedekah enggak. Nawaitu mah tetap aja nawaitu sedekah. Sama seperti kita sholat, nawaitu sholat. Tapi habis sholat berdoa. Begitu juga setelah sedekah kita berdoa. Paham tuh? Nawaitu tetap nawaitu sedekah. Tapi setelah itu kita berdoa. Nah insya Allah kalau begini judulnya nggak akan ada pertentangan. Karena judulnya doa. Bedanya kemarin kita doa-doangan tanpa didahului sedekah. Sekarang kita sedekah dulu. Baru kemudian kita berdoa. Baik Ustaz, ada satu lagi pemirsa yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Dedi di Pasar Kemis, Pak. Iya, silakan Bapak Dedi. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz Yusuf Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ini karyawan swasta di perusahaan swasta. Ya. Saya udah mencoba bersedekah, tapi hutang-hutang saya itu belum lunas saja tuh Pak Yusuf Mansur. Apakah saya itu kurang ikhlas apa gimana ya? Enggak, yang pertama Bapak punya anak tuh. Bapak punya anak tuh. Iya Pak. Nah, hitungannya sedekah Bapak sama amal Bapak menghadirkan anak yang sekarang lagi nangis tuh. Oh iya Pak Ustadz. Iya kan, dulu kan nggak punya anak kan? Betul Pak Ustadz. Nah, betul. Terusin terus, nanti dapat lagi anak berikutnya. Oh iya Pak Ustadz. Oke. Bener, siapa tahu utang itu nggak lunas dalam 20 tahun. Tapi anak ini kelak yang bayar utang itu. Oh betul itu terjadi kok. Allah itu punya rencana. Dari kita mah nggak akan kebayar. Karena itulah Allah kasih kita anak. Subhanallah. Anak kita lama-lama tumbuh ya nggak? Jadi anak yang cantik. Jadi anak apa diincar sama kembang-kembang apa kembang desa. Masa perempuan sama perempuan lagi salah loh. Diincar sama kumbang. Iya, kumbang-kumbang desa. Bedanya dikit Ustaz, kumbang sama kembang. Iya. Nah kemudian si mertua ngomong begini, boleh lo kawin anak gue, tapi bayarin utang bapak dulu. Begitu ya. Insya Allah jadi pokoknya husnuzon aja sama Allah. Husnuzon terus sama Allah. Kalau udah husnuzon sama Allah, insya Allah kita enteng jadi punya ibadah nih. Insya Allah. Baik dah. Di samping kita udah ada Ustadz Haji Komar dari Darut Tauhid. Beliau kesayangannya Agim nih. Ya, insya Allah kita doain beliau nih jadi ulama besar. Amin. Ya, ulama yang mewarnai ini Indonesia dengan tausiah-tausiahnya. Ustaz, Bang Ali Ustaz ini kan kalau lagi ceritanya banyak ya testimoninya. Silakan Ustaz, kasih ke pemirsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yusuf Mansur. Saya jam 1:30 dari Bandung tadi. Ya, alhamdulillah. Mengejar untuk bisa acara ke sini karena saya pengen ikut acara ini. Dan alhamdulillah saya semakin meyakini Ustaz. Mudah-mudahan ini menjadi tambah yakin juga para pemirsa. Jadi kisahnya ketika Ustaz Yusuf Mansur ngasih acara di Darut Tauhid, saya sebagai moderator juga dengan Agim waktu itu. Biasa Ustaz Yusuf Mansur ini kalau selesai ceramah, semua orang dikumpulin duitnya. Termasuk ada yang handphone, ada yang motor saat itu di Darut Tauhid. Banyak sekali dapat. Sudah selesai, bertiga sambil biasa minum. Saya masih ingat Agim ngomong pada ini kita nganjurin orang sedekah, kita-kitaan yang ngomong di depannya harus lebih gede sedekahnya. Ya. Selesai acara itu saya mikir apa yang saya harus sedekahin. Gak apa-apa nih Ustaz ya? Gak apa-apa.
Terus saya cerita Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz, saya sedekain deh mobil Escudo saya. Alhamdulillah. Tapi saya minta didoain ya, diganti mobil yang lebih bagus. Insya Allah. Tapi saya tuh masih ragu Pak, Ibu. Sampai kemudian setengah bulan saya telepon. Ustaz, kalau mobilnya nggak diganti-ganti terus gimana tuh? Saya masih ingat pertanyaannya, pengen mobil apa Ustaz Komar? Saya pengen mobil Innova deh yang baru. Biar orang tua, mertua bisa di tengah. Saya pengen bahagiakan keluarga. Terus sebulan belum dapat tuh. Saya telepon lagi. Ustaz belum dapat juga nih. Kira-kira ini enggak terus kata Ustaz Zuki. Gini kalau nggak percaya, itu Escudo saya ambil. Tapi kalau nanti dapat Innova, Innovanya buat saya, Escudo balikin lagi ke Ustaz Komar. Wah, ya sudahlah, tambah yakin. Terus masih ingat saya. Terus saya yakin betul. Dan alhamdulillah. Saya kalau ada apa-apa lapor ke beliau, masih punya duit segini Ustaz, saya punya duit segini nih. Tapi itu belum kebeli tuh mobil itu. Duitnya sini sedekahin lagi. Ya, tambahan gitu. Jadi benar kalau ngelapor ke beliau jangan bawa apa-apa, Pak. Tapi subhanallah, kisah ini hanya kemudian beberapa bulan Allah jawab. Allah jawab setelah pulang haji. Saya masih ingat juga, ternyata Allah kasih tambahan. Kemarin saya baru cerita. Dan alhamdulillah, dengan mudahnya Allah berikan kemudian Innova yang baru, Ustaz, langsung. Dan Allah kasih tambahan. Motor yang dulu waktu SMA saya pengenin. Apa tuh? Motor Tiger. Subhanallah. Jadi hari Sabtu saya pulang haji, hari Rabu motor sudah datang duluan ke rumah. Kemudian baru setelah itu mobilnya. Saya telepon Ustaz Yusuf Mansur. Itu mobil Innovanya sini sedekain lagi. Habis semua. Subhanallah. Tapi inilah saya meyakini janji Allah, as-shadaqatu la yanqus bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Sedekah itu tidak akan pernah berkurang kecuali bertambah, bertambah dan bertambah. Obama is also Bush's 11th cousin. President Lincoln was President Bush's 7th cousin 5 times removed. And Bush shared more than just a ballot with John Kerry. That's right, they're 9th cousins twice removed. Trace the family tree far enough, and you get Madonna, Celine Dion, and Tom Hanks. Christine, you've heard the adage politics makes strange bedfellows. Apparently politics also makes for strange relationships. Gave me a look that only a mother could give a child. Only a mother could give a child. Only a mother could give a child. She gave me a look that only a mother could give a child. Saya tanggapin juga ada satu pertanyaan di saya Ustaz. Ketika Allah bilang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak dikatakan kita menjadi orang yang sempurna kebajikan kita sebelum kita infakkan harta yang paling kita cinta. Nah, pertanyaannya, yang kita cinta itu apakah mesti yang bernilai tinggi atau sesuatu yang tidak bernilai dalam pandangan orang lain tapi dalam pandangan kita ini luar biasa sekali. Ini gimana Ustaz? Seperti Pak Komar tadi kan, mobilnya beliau diinfakkan dapat lagi mobil yang lebih bagus lagi. Apakah harus yang bernilai atau mungkin tidak? Nah, ini juga jadi bab menarik aja nih ntar. Ya, enggak, soalnya sayang kalau dijawab mas saya ini, kita tanggung punya. Jadi tadi kita udah punya judul tambahan tuh. Satu, sedekah dan keikhlasan. Nah, yang ini nih judulnya ntar sedekah dan yang terbaik. Jadi ukuran terbaik itu seperti apa? Karena ini ceritanya juga subhanallah, Pak. Saya banyak belajar tentang ukuran-ukuran. Dan akhirnya konklusinya seperti apa? Bagaimana hati bertarung? Masa sih? Gimana sih? Nah ini karena ini pertanyaan mahal. Jadi kita simpan aja saat. Iya, cakep. Ustadz yang sabar ya.